Teman-teman, teks biografi kan termasuk teks naratif. Ide pokoknya dalam satu paragraf menyebar di mana-mana. Bagaimana ya cara menentukan pokok informasinya? Kita harus benar-benar memahami teks itu dan mengambil ide pokok yang menyebar tadi. Lalu dirangkai deh. Oh, begitu caranya. Tapi untuk teks non-naratif, kita bisa ambil pokok informasi dari ide pokoknya yang ada di awal, akhir, atau keduanya dalam setiap paragraf ya, Andi? Tepat sekali. Terus, selain itu, bagaimana ya cara penggambaran karakter unggul tokoh dalam teks biografi? Pokok informasi teks biografi adalah hal pokok yang terdapat dalam setiap paragraf teks biografi. Pokok informasi pada teks biografi ditentukan bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Agar dapat mengetahui pokok informasi dalam teks biografi, kita harus benar-benar memahami isi teks tersebut, kemudian menentukan sendiri isi pokoknya. Contoh pokok-pokok informasi teks biografi Septinus Georsa, sang jenius dari Papua. Septinus Georsa dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Dia lahir di Manokwari pada tanggal 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan, tak jarang dia hidup terpisah dari orang tua. Dia adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalahnya berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Network of Identical Resistor. Rumus penghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang ditemukannya diberi namanya sendiri, yaitu Georsa Formula. Pokok informasi, Septinus Georsa asal Papua adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukan berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics yang berhasil mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri atas 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan pemuda 17 tahun asal Jayapura ini menggondol emas. Pokok informasi, prestasi George sangat mengagumkan karena rumus yang ditemukannya mengungguli ratusan paper dari 73 negara. OG, nama panggilan George, lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Silasa, adalah kepala dinas kehutanan Peminabuan, Sorong. OG lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai. Hal itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Silas dibantu istrinya, Niels Wovan, dan kelima anak mereka mengolah ladang dan menanam umbi-umbian. Kelima anak Silas mewarisi keenceran otaknya. Silas adalah lulusan sekolah kehutanan menengah atas tahun 1969. Sebuah jenjang pendidikan yang tinggi bagi orang Papua kala itu. Pokok informasi, George lahir dari keluarga sederhana yang lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai. Apu Lenasa, putri sulung Silas, mengikuti jejak ayahnya. Ia adalah sarjana kehutanan lulusan Universitas Cendrawasih. Frankie Albertsa, putra kedua, saat ini tengah menempuh program Magister Manajemen pada Universitas Cendrawasih. Yopisa, putra ketiga, adalah mahasiswa kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Agustinusa, putra keempat, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, Manokwari. Sementara si bungsu, OG, meraih emas di panggung internasional. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nilch. Pokok informasi, kakak-kakak George menempuh pendidikan tinggi, sementara itu George meraih emas di panggung internasional. Dia bertutur karena minimnya ekonomi keluarga,
Oge sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 10 km. Oge harus naik taksi atau angkutan umum dengan ongkos Rp1.500 sekali jalan. Itu berarti Rp3.000 pulang pergi. Tidak bisa jajan, untuk naik taksi saja, Mama sering tidak punya uang. Kalau Oge mau makan, harus pulang ke rumah katanya. Pokok informasi, Oge sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP karena minimnya ekonomi keluarga. Bagi Oge, prestasi tidak selalu berarti karena uang. Pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah orang yang haus belajar. Selalu ada jalan untuk orang-orang yang haus, seperti Oge. Prestasinya di bidang fisika bukan semata-mata karena ia menggilai ilmu yang menurut sebagian anak muda rumit ini. Pokok informasi, bagi Oge, prestasi tidak selalu berarti karena uang. Dia adalah orang yang haus belajar. Saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus mengapa saya suka fisika, karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika, saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah, saya suka. Saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia, tambahnya. Pokok informasi, George suka semua mata pelajaran di sekolah dan selalu bagus nilai bahasa Indonesianya. Selepas SD dan SMP yang kerap diwarnai bolos sekolah itu, Oge diterima di SMUN 3 Buper Jayapura. Ini adalah sekolah unggulan milik pemerintah daerah yang menjamin semua kebutuhan siswa, mulai dari seragam, uang saku, hingga asrama. Kehausan intelektualnya seperti menemukan Oasis di sini. Ia mulai mengenal internet. Dari jagat maya ini, ia mendapat macam-macam teori, temuan, dan hasil penelitian para pakar fisika dunia. Pokok informasi, Oge diterima di SMUN 3 Buper Jayapura, sekolah unggulan milik pemerintah daerah, di mana ia mulai mengenal internet. Kebrilianan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar ketika pada tahun 2001. Ia menjuarai lomba Olimpiade Kimia tingkat daerah. Oleh karena prestasinya itu, ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun, mamanya melarang putra bungsunya berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dengan dibantu kakaknya, Frankie, Oge berangkat diam-diam. Dia baru memberitahu niatnya kepada mama tercinta saat sebelum menaiki tangga pesawat. Mamanya menangis selama 2 minggu menyadari anaknya pergi meninggalkan tanah Papua. Pokok informasi, Oge menjuarai lomba Olimpiade Kimia tingkat daerah dan mendapat beasiswa ke Jakarta. Oge kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Tangis sedih mamanya berganti menjadi tangis haru ketika November 2003 ia menduduki peringkat ke-8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Prestasinya memuncak tahun ini dengan menggenggam emas hasil riset fisikanya. Mamanya pun tidak pernah menangis lagi. Saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya, ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi nyaman. Saya berharap kalau saya menjadi ilmuwan, saya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman, kata dia. Pokok informasi, Oge menduduki peringkat ke-8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Di Jakarta, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya. Awal November 2006, dia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia. Ia harus membuktikan bahwa risetnya tentang hitungan jaring-jaring resistor itu adalah gagasan orisinilnya. Setelah itu, ia akan mendapat kesempatan belajar riset di Polish Academy of Science di Polandia selama sebulan di bawah bimbingan fisikawan jempolan. Pokok informasi, Oge
digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia dan mendapatkan bimbingan fisikawan jempolan dari Polandia. Setelah menerima penghargaan itu, George mendapat banyak fasilitas. Menteri Pendidikan saat itu, Malik Fajar, meminta George memilih perguruan tinggi manapun di Indonesia tanpa tes. Kampus tempat dia kuliah juga diwajibkan memberikan fasilitas belajar. George sempat bingung memilih kampus sebelum utusan Direktur Eksekutif Freedom Institute, Rizal Malarangeng, mendatangi dirinya. Saya diminta menemui Pak Abdul Rizal Bakri, ungkap pria kelahiran 22 September 1986 tersebut. Pokok informasi, Menteri Pendidikan Malik Fajar meminta George memilih perguruan tinggi manapun di Indonesia tanpa tes. Freedom Institute menawari George kuliah di luar negeri. Ia boleh memilih negara manapun, mau di benua Amerika, Eropa, bahkan Afrika sekalipun, terserah George. Beasiswa tersebut bukan hanya uang kuliah, melainkan juga uang saku dan biaya hidup. Pria penghobi basket itu sempat bingung memilih negara. Pokok informasi, Freedom Institute menawari George kuliah di luar negeri. Rizal Malarangeng mengusulkan agar dirinya memilih Amerika, sebab negara pimpinan Barack Obama tersebut bagus untuk belajar dan melakukan penelitian. George lantas mendaftarkan ke jurusan Aerospace Engineering di Florida Institute of Technology, kampus di pesisir timur Amerika di Brevet Country. Kampus itu berdekatan dengan Kennedy Space Center, tempat peluncuran pesawat NASA atau yang disebut National Aeronautic and Space Administration. Pokok informasi, George mendaftarkan ke jurusan Aerospace Engineering di Florida Institute of Technology, Amerika Serikat. Di jurusan Aerospace Engineering alias teknik kedirgantaraan itu, George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang, baik pesawat terbang di angkasa maupun di luar angkasa. Dia juga mempelajari ilmu yang super sulit di jagat aerospace, yakni rocket science. Pokok informasi, George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang dan rocket science. Di antara 200-an mahasiswa seangkatan, hanya 40 orang yang lulus. George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang, mulai struktur pesawat, aerodinamika, daya angkat, hingga efisien berat dalam teknologi pembuatan burung besi itu. Pokok informasi, saking sulitnya, di antara 200-an mahasiswa seangkatan, hanya 40 orang yang lulus. Ada alasan khusus dirinya suka pesawat terbang. Selain memang mengagumi Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie yang gandrung pesawat itu, lelaki bertubuh gempal tersebut semula ingin menjadi pilot. Namun, karena kedua matanya minus 3,25, dia harus mengalihkan impiannya. Pokok informasi, alasan George suka pesawat terbang adalah karena ia mengagumi B.J. Habibie dan ingin menjadi pilot. Kalau nggak bisa menerbangkan pesawat, saya harus bisa membuat pesawat. Setidaknya memahami teknologi pesawat terbang, tegasnya. Pokok informasi, George bertekad harus bisa membuat pesawat. Tahun pertama di Amerika sangat sulit bagi George, sebab dia belum fasih berbahasa Inggris. Pernah dia tertahan sejam di bagian imigrasi, saya hanya duduk dan diam selama sejam gara-gara tidak bisa bahasa Inggris tuturnya. Pokok informasi, George belum fasih berbahasa Inggris. Tahun pertama, George tidak langsung kuliah. Dia belajar bahasa Inggris di Sekolah Bahasa Inggris, English Language Service di Cleveland, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Selama setahun dia ngebut belajar bahasa, mulai pukul 08 hingga pukul 17, dia melahap materi-materi bahasa Inggris. Saya mempelajari lagi grammar dan kosakata. Jelas anak bungsu pasangan Sheila C. dan Niels Wolfman itu. George lulus pada akhir tahun 2009. Pokok informasi, George belajar bahasa Inggris di English Language Service selama 1 tahun. Kini, ia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas, sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa, Freedom Institute. 3 minggu ini,
Aku di Jakarta, nanti ke laut lagi, katanya. Pokok informasi, George bekerja di perusahaan internasional sambil membantu Freedom Institute. Dalam pembelajaran ini, kita juga mempelajari cara menulis menggambarkan karakter unggul tokoh. Ada 2 cara penyampaian karakter unggul tokoh, yaitu sebagai berikut. Pertama, karakter unggul tokoh disampaikan secara langsung. Kedua, karakter unggul tokoh disampaikan secara tidak langsung atau secara deskriptif. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh merespon suatu kejadian. Dengan menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan pernyataan tokoh tersebut, atau dengan menghadirkan tokoh lain yang memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Disampaikan secara langsung. Berprestasi. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukan berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Psyches, yang berhasil mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri atas 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan pemuda 17 tahun asal Jayapura ini menggondol emas. Disampaikan secara tidak langsung, tidak sombong. Oge lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai. Hal itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Silas dibantu istrinya, Nilse Wofam, dan kelima anak mereka mengolah ladang dan menanam umbi-umbian. Suka belajar dan memperlakukan semua pelajaran sama pentingnya. Saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus mengapa saya suka fisika, karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka. Saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia, tambahnya. Memahami kondisi ekonomi keluarga. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nelch. Dia bertutur karena minimnya ekonomi keluarga, Oge sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Jarak dari rumah ke sekolah sekitar 10 km, Oge harus naik taksi atau angkutan umum dengan ongkos Rp1.500 sekali jalan. Itu berarti Rp3.000 pulang pergi. Tidak bisa jajan, untuk naik taksi saja mama tidak punya uang. Kalau Oge mau makan, harus pulang ke rumah, katanya. Memiliki keyakinan pasti bisa. Kalau nggak bisa menerbangkan pesawat, saya harus bisa membuat pesawat. Setidaknya memahami teknologi pesawat terbang, tegasnya. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Definisi pokok informasi teks biografi. Hal pokok yang terdapat dalam setiap paragraf teks biografi. Cara penyampaian karakter unggul tokoh. Pertama, karakter unggul tokoh disampaikan secara langsung. Kedua, karakter unggul tokoh disampaikan secara tidak langsung atau secara deskriptif.